Dari awalnya batik bakaran itu berasal dari seseorang yang bernama Danawati. Beliau berasal dari Majapahit. Sementara beliau membuat batik di desa Bakaran ini karena dulunya beliau itu seorang pembatik di Mojopahit yang mengerjakan di gedung wisata. Jadi beliau setelah datang ke desa kita ini, desa Bakaran, dan memperjuangkan pembatik di sana untuk dipekerjakan di Bakaran sini. Itulah kira-kira asal-usul dari batik Bakaran. Setelah dalam membatik di daerah sini lama-kelamaan turun-temurun agak punah dalam kurun waktu ratusan tahun kan, soalnya asal-usulnya batik dari abad ke-15. Setelah abad-abad yang terakhir atau abad ke-21 ini, pada tahun 1950-an batik Bakaran hampir punah sama sekali. Dan kebetulan ibu saya itu keturunan keempat dari pembatik dari tangga saya yang di atasnya tidak terdeteksi. Jadi saya penerus generasi yang kelima. Waktu itu kita mendirikan batik tahun 1977 dan bisa ditiru oleh teman-teman dan bisa berkembang. Jadi saya tahun 1994 diberi anugerah dari Gubernur Jawa Tengah berupa upakarti daerah yang bernama Biasana Bakti Uparadana. Setelah 10 tahun kemudian kita dinaikkan statusnya menjadi upakarti nasional yang didirikan di Istana Negara pada tahun 2008. Waktu itu presidennya Bapak SBY. Sampai sekarang batik Bakaran bisa berkembang dan meluas sampai antar kecamatan, bahkan dalam satu kabupaten Pati ada beberapa batik yang sudah berkembang. Diawali dari istilahnya, istri saya membatik sama ibunya, kemudian ada pesanan, disitulah kami terus istilahnya memproduksi secara profesional. Dan yang membedakan batik saya dengan batik Bakaran lainnya itu karena saya itu membuat desain motif dari saya sendiri dengan ciri khas saya, yaitu dalam bentuk-bentuk sulur dan dipadukan dengan istilahnya ornamen-ornamen batik sekarang, tapi tidak meninggalkan ciri khas batik Bakaran itu sendiri. Desainnya sebelum saya memang desain itu peninggalan nenek moyang banyak sekali yang masih pakem, dan sekarang itu sudah membaur ke arah kayak semacam batik Pekalongan, batik Brebes. Jadi yang khas kita pertahankan, juga ditambah dengan inovasi teknologi batik zaman sekarang seperti yang dipakai trennya anak muda. Dan pernah kita diperlombakan untuk membuat desain PNS Kabupaten Pati. Kita menyodorkan satu motif, yaitu Bumi Minatani, sesuai slogan Kabupaten Pati. Ternyata bisa lolos dan dipakai oleh PNS Kabupaten Pati. Jadi Minatani yang diartikan Mina itu ikan, tani itu pertanian, karena Kabupaten Pati terdiri dari laut dan dataran rendah, dataran tinggi, yaitu ada motif Minatani,
Minangnya itu kita ciptakan ikan mewakili Minang. Tani itu pertanian dari itulah kita mendesain yang di daratan itu tela pohon, terus ada kacang, ada jagung, ada padi dan sayur mayur. Itu kira-kira desain Minatan itu seperti itu. Perbedaan batik bakaran zaman sekarang dengan zaman dahulu yaitu tentunya di motif. Kalau masalah ciri khas tetap sama. Kalau desain-desain batik dulu itu lebih ke klasik. Jadi membatik itu full satu lembar kain itu penuh dengan isen-isen batik. Tapi kalau sekarang bisa dibuat lebih minimalis, tapi dengan karakter dan ciri khas batik bakaran. Karena biasanya pelanggan itu ada yang tidak suka motif itu terlalu ramai. Jadi yang membedakan motif batik dulu dan sekarang itu adalah di motif-motif barunya aja. Berbicara tentang motif bakaran tentunya mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri. Dan batik bakaran ini sudah untuk motifnya sudah dipatenkan. Beberapa motif yang sudah dipatenkan yaitu ada blebak duri, blebak low, ada motif rawan, motif sidorukun, motif gandrung, dan motif Minatani. Kalau tantangan batik dulu dan sekarang itu, batik dulu itu lebih rumit, yang jelas proses pengerjaannya pun lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Kalau zaman dulu orang membatik itu ada rasa kepuasan dalam batin, dan ada persaingan dalam arti positif dalam memberikan isen-isen itu. Setiap orang itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Ada yang unggul di teknik cecekan, ada yang unggul di teknik isen-isen. Bahkan di wilayah Desa Bakaran itu hampir semua pembatik itu tahu ini loh yang bagus membuat batik dengan ciri khas. Misalkan gandrung, ini yang pintar membuat batik untuk isen-isen sawot gitu, itu rata-rata ada. Kalau batik sekarang itu disesuaikan dengan harga istilahnya, karena kita tuh diburu supaya produksi kita cepat tuh gimana. Kedua, harga terjangkau oleh konsumen. Akhirnya dibuat batik yang lebih simpel. Dalam arti simpel ini bisa motifnya lebih simpel, teknik isen-isennya lebih simpel, sehingga harga jualnya bisa memenuhi keinginan konsumen. Harganya bisa jauh lebih murah dengan batik klasik yang zaman dulu. Ya karena di proses pembuatannya itu. Dalam menghadapi kemajuan modern tentu kita selalu optimis bahwa usaha kita dan kelanggengan batik bakaran itu bisa berjalan. Karena ternyata peminat dari batik bakaran itu bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Karena beberapa segmen pasar itu ada kelas tersendiri. Istilahnya ada yang pemakai hanya karena dia sebagai syarat baju untuk seragam sekolah, atau kelas peminat atau penggemar batik. Dia yang biasanya lebih ke unsur prestis. Memakai batik itu ada kebanggaan tersendiri dan biasanya mencari dengan batik yang berkualitas bagus. Dalam pengembangan batik bakaran tentunya kita sangat memerlukan bantuan dan dukungan dari pihak terkait, bisa dari pihak perguruan tinggi ataupun dari kedinasan. Biasanya ada yang dari bentuk pengabdian dari perguruan tinggi itu, mulai biasanya memberi istilahnya pelatihan ke desain motif, ke pemasaran secara online, dan bimbingan-bimbingan lain yang sangat bermanfaat bagi pengrajin batik bakaran. Harapan kita batik bakaran bisa menyaingi dengan batik-batik Nusantara yang lain dan berkembang, terlalu berkembang. Dan batik Cokro sendiri nantinya kalau ada keturunan lagi yang bisa meneruskan, ya supaya bisa bergabung bersama teman-teman se-Kabupaten Pati untuk mengembangkan batik bakaran ini. Seperti itu ya harapan kita. Batik tulis bakaran wetan ini memiliki khas sendiri. Jadi sogannya dari sogan yang mungkin gelap, coklat,
hitam, putih, remekan, dan lain sebagainya, atau orang biasa menyebut subgang gosong. Kemudian cecekannya juga sangat khas di sini. Jadi tentu batik tulis bakaran wetan ini kalau dilihat secara sekilas saja dengan batik-batik yang di daerah yang lain tentu sangat berbeda, karena dari segi warna, sogan, cecekan itu berbeda. Dan memang kami terus melestarikan batik tulis ini. Jadi kalaupun ada daerah yang mau mencoba untuk membuat batik tulis bakaran, tentu karya dan hasil dari pengrajin, hasil cecekan tulisan tangan ini, candingan-candingan yang dibuat oleh para pengrajin tentu berbeda dengan daerah yang lain. Dimulai sejak kami menjabat tahun 2020, setelah kami menjadi kepala desa, kami berpikir bahwa potensi desa, budaya desa, termasuk produk unggulan ikon desa yaitu batik tulis ini luar biasa, perlu dikembangkan. Maka agar batik tulis bakaran wetan ini tetap lestari, tidak punah, maka kami selaku pemerintah desa punya kewajiban tanggung jawab untuk mengembangkan yaitu membranding batik tulis. Maka sejak tahun 2020 mulai bulan Oktober waktu itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional, kami menyelenggarakan Festival Batik Bakaran. Jadi Festival Batik Bakaran Wetan ini dalam rangka membranding batik tulis agar terus berkembang dan terus dilestarikan. Dan akhirnya itu juga menjadi salah satu event tahunan di Desa Wisata Bakaran Wetan ini. Dan alhamdulillah tahun 2021 itu batik tulis bakaran ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Kemudian di tahun 2022 kita Desa Bakaran ini ditetapkan menjadi desa wisata berkembang. Tentu dengan kebijakan-kebijakan, program-program yang kami buat, kami berharap batik tulis bakaran wetan ini terus berkembang dan terus lestari. Jadi kami melihat batik tulis ini mengalami sebuah tantangan zaman. Banyak anak muda yang kurang begitu tertarik terhadap batik tulis ini. Kebanyakan menganggap bahwa pola-pola yang ada ini terlalu kuno atau ketinggalan zaman gitu. Di sisi lain, kita juga melihat sebuah perkembangan teknologi, yaitu artificial intelligence, yang dimana diyakini oleh sebagian orang akan menghilangkan eksistensi dari para perupa gitu. Nah, dua hal inilah yang mendorong kami untuk mempertemukan antara teknologi kecerdasan buatan ini justru untuk membantu industri batik tulis agar tetap survive gitu. Ya, pertama kita melakukan penelitian terhadap pola-pola batik pakem yang sudah ada gitu, dan tentu dengan concern para senimannya agar batik ini itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah, teknologi ini memiliki dua manfaat, yaitu pertama, dia bisa mengembangkan atau mengeksplorasi bentuk-bentuk baru secara cepat begitu ya. Lalu yang kedua juga bisa melakukan konservasi. Artinya style atau pola-pola batik yang sudah dianggap pakem ini masih terdokumentasi dengan sangat baik secara digital gitu. Sehingga katakanlah nanti para seniman ini sudah tidak lagi memiliki penerus gitu ya. Pola-pola ini masih tetap hidup dan tetap terus berkembang gitu. Nah, sehingga harapannya teknologi ini dapat membantu para pembatik untuk menciptakan pola-pola baru secara cepat yang mengikuti zaman begitu. Dan yang kedua juga membantu untuk melakukan dokumentasi terhadap pola-pola batik pakem. Kira-kira itu tujuannya. Jadi
kegiatan ini cukup membantu sekali bagi pengusaha batik yang ada di Bakaran Wetan, Juwana Pati. Khususnya ini pembatik-pembatik yang mempunyai batik tradisional dengan sebutan batik tulis. Nah, batik tulis ini memang repotnya, jadi kelemahannya itu adalah pada pembuatan desain, Mas, pembuatan pola. Nah, kalau seandainya dari kegiatan ini itu bisa terwujud, mungkin sudah tatapan ke depan, ini saya kira dari pembatik ini tidak banyak melakukan suatu kegiatan yang sifatnya itu muspro waktu lama. Nah, ini dengan adanya desain pola ini, sehingga batik itu langsung bisa diproduksi secara massal dan juga mudah, tepat waktu dan tepat ukuran. Jadi gini, memang Bakaran Wetan itu kan sebagai pusat batik tradisional dengan sebutan batik tulis. Sehingga dari pembatik-pembatik lainnya, selain di tempatnya Pak Bukori sama Pak Bagio itu banyak pembatik-pembatik yang berminat. Sehingga nanti dari paguyuban batik Bakaran Wetan ini bisa guyub rukun untuk membentuk suatu, entah itu nanti bentuknya koperasi atau bentuknya apa, sehingga pembatik ini bisa dipermudah untuk membuat desain-desain yang katakan mengikuti pola zaman yang lebih spektakuler.